Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Loh, udah datang dari warung. Udah. Belanja apa aja, Bu? Kok itu sepertinya banyak banget. Emang mau ada PKK ya, Bu ya? Nggak banyak kok, Pak. Ini loh yang banyak justru sayurannya. Kita kan harus banyak makan sayur biar sehat. Bentar ya, Pak. Bu taruh belanjaan dulu di dapur. Perlu dibantu, Bu? Nggak usah, Ibu bisa sendiri kok. Bentar ya, Pak. Oke. Ya gitu ya, zaman sekarang. Uang sepertinya nggak ada nilainya. Semuanya itu kayak serba mahal begitu. Udah selesai. Nih, Pak, Bu bawain sesuatu buat Bapak. Apaan itu, Bu? Ini loh, cemilan yang biasa dimakan anak-anak sekolah itu. Loh, kok snack ginian sih, Bu? Bapak ini nggak suka camilan seperti ini. Bapak kan suka kentang goreng toh. Nah, kebetulan ini ada kentang goreng, Pak. Coba lihat, bungkusnya besar segini. Coba Bapak buka sekarang. Pasti menggiurkan. Oke, Bu. Tar. Loh. Isinya kok cuman segini? Dikit banget ini. Biar Bapak ngerti. Ya kayak gini, camilan zaman sekarang, Pak. Banyak bumbu penyedapnya. Kemasannya bagus, besar, tapi pas dibuka isinya ya cuman segitu, dikit banget. Wah, ini gak benar ini, Bu. Ini manipulasi ini, penipuan ini. Ya enggak lah, Pak, itu kan triknya pedagang. Buat kemasannya menarik, terus kelihatannya besar, meskipun isinya nggak seberapa. Buktinya banyak yang beli loh, Pak. Tadi sampai antri-antri loh. Iya sih, itu termasuk taktik dagang sih ya. Tapi kan harusnya nggak boleh separah ini, Bu. Kita konsumen harus boleh komplain ini. Alah udahlah, Pak. Yang penting kan kita tahu bahwa di dunia ini sangat banyak yang seperti ini. Luarnya menggiurkan, tapi isinya nggak sesuai. Ya benar sih, Bu. Kita itu sering terpukau dengan casingnya ya. Betul. Lupa jika yang terpenting itu isinya. Tapi jangan salah loh, Pak. Casing itu juga penting. Iya sih. Ya justru kalau kemasannya nggak menarik, ya produk itu kan nggak akan laku. Ya benar juga ya. Kalau kita itu kan tertarik karena lihat tampilan luarnya. Iya. Apalagi dalam dunia bisnis ya, Bu ya. Kalau bulan-bulan promosi itu harus menarik. Kok Ibu senyum-senyum ayo? Ada yang aneh ya? Enggak, Pak. Ibu cuma teringat sama teman Ibu yang punya pengalaman lucu. Emangnya kenapa, Bu? Gini loh, Pak. Teman Ibu itu beberapa waktu yang lalu itu kan pergi berlibur ke suatu tempat. Dia itu rupanya tertarik karena melihat promosi di media sosial. Nah, lokasi itu katanya itu indah banget. Suasananya itu adem gitu. Ada asap, terus ada air yang gemericik. Pokoknya itu indah, menarik gitu. Iya. Tahu nggak, Pak? Pas sampai di lokasi, ternyata nggak sesuai sama yang ada di promosi. Waduh. Maksudnya gimana sih, Bu? Zaman sekarang itu kan, Pak, ya pastilah ya pakai kecanggihan teknologi. Banyak orang itu memiliki keahlian yang bisa buat video itu dengan aplikasi itu loh, Pak. Ya memang hasilnya videonya itu bagus banget. Tapi faktanya tempat itu biasa, bahkan terkesan menipu. Oh, jadinya mereka kecewa begitu. Ya pasti kecewa lah, Pak. Sudah banyak habis duit, dapatnya nggak sesuai
sama yang dipromosi yang ada di media sosial itu? Ya, banyak kok Bu kasus yang seperti ini. Makanya hati-hati kalau sesuatu itu viral. Pasti banyak orang yang tertarik untuk datang. Karena di pikiran mereka ada sesuatu yang menarik. Padahal itu hanya strategi marketing aja. Itu bisa dikategorikan sebagai penipu kah, Pak? Ya, kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu sih, Bu. Karena itu kan bagian dari sebuah marketing untuk menarik konsumen. Hanya saja, jika apa yang dipromosikan ternyata jauh berbeda dengan faktanya, ya tinggal nunggu waktunya aja. Usaha itu akan sepi lagi, Bu, karena banyak orang yang merasa tertipu, begitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, Pak. Kita kan juga pernah ngalami hal yang sama. Masih ingat nggak, Bapak? Kita pernah makan di sebuah resto baru. Ingat nggak? Itu loh, Pak, yang menu utamanya mie. Oh, iya, ingat. Nah, ya toh? Ya, waktu itu kalau nggak salah kita tertarik karena promosi di media sosial juga ya. Betul, iya. Tampilan mie-nya begitu sangat menarik, porsinya pun jumbo kelihatannya. Nah, iya toh. Setelah kita ke sana, kita hanya bisa tersenyum kok kayak gini. Nggak sesuai sama promosinya. Rasanya juga biasa-biasa aja. Bener, Bu. Akhirnya kan kita nggak pernah ke sana lagi ya. Ternyata dipercaya itu nggak mudah ya, Pak ya. Kita bisa aja memberikan penampilan yang menarik, tapi semua tampilan itu akan diuji oleh waktu. Ya, begitu juga dengan hidup kita, Bu. Nggak salah sih kita berpenampilan baik. Karena itu arti bahwa kita menghargai hidup kita gitu. Tapi kita juga harus bisa menumbuhkan karakter-karakter baik, Bu. Bukan hanya karakter yang negatif seperti dusta. Kayaknya karakter ini sangat familiar sama hidup kita ya, Pak ya. Misalnya, kalau ada orang yang nawari kita makan, ya maka kita otomatis bilang kalau kita udah makan. Itu apakah sama dengan berdusta, Pak? Ini memang nggak bisa kita hitam putih seperti itu sih, Bu ya. Kan sering juga orang bertanya, apa kabar? Pasti kita jawab baik. Ya. Ya nggak mungkin kan kita akan jawab, kabar saya nggak baik. Saya lagi banyak masalah, banyak angsuran yang jatuh tempo, ya nggak mungkin toh. Nah kalau kayak gitu gimana, Pak? Kalau menurut Bapak sih, itu semacam pemanis pembicaraan saja. Orang bilang basa-basi. Apalagi kita yang berasal dari daerah yang memegang adat ketimuran. Banyak sungkannya dan berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang positif demi menjaga hubungan tetap baik. Lah terus yang dimaksud dengan dusta itu seperti apa, Pak? Nah, dusta ternyata bukan sekedar mengatakan apa yang tidak benar, Bu. Tetapi dusta itu lebih kepada cara untuk memanipulasi orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Menyatakan sesuatu yang nampaknya benar. Tapi sesungguhnya itu akan menghancurkan hidup kita, gitu. Apa itu sama yang dialami oleh Hawa saat di Taman Eden, Pak? Iya, benar sekali, Bu. Saat itu kan Hawa seakan-akan diprovokasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh, Bu. Tapi yang memprovokasi seolah-olah menyatakan sesuatu yang masuk akal. Padahal kan itu tipu muslihat. Oh, ternyata dusta itu bukan sekedar menyatakan apa yang tidak benar, tetapi juga terkait dengan tipu muslihat ya, Pak? Ya benar sekali, Bu. Karena dusta itu sejatinya sangat serius karena di dalamnya ada serangkaian hidden agenda untuk merusak orang demi kepentingan atau kepuasan pribadi. Ya, semuanya pasti didasari oleh sikap jahat. Makanya kan kita nggak bisa samakan orang yang bercanda, kemudian guyon, atau basa-basi dengan dusta dalam makna yang sebenarnya. Gitu, Bu. Nah, kalau kayak gitu, dusta itu dalam makna yang sebenarnya berarti memang didasari oleh niat yang sangat jahat. Berusaha untuk membalikkan fakta dan kebenaran
untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Mm-mm. Nah, kira-kira apakah seperti itu Pak maksudnya? Ya tepat sekali Bu. Oh. Makanya kan kita itu nggak boleh ketika teman kita bercanda atau guyon, kemudian kita sudah memberikan stempel orang yang berdusta atau berbohong. Ya meskipun ya kita juga harus hati-hati dalam bercanda ya. Karena kan nggak semua orang paham maksud kita dan menganggap semuanya itu serius gitu. Wah, kalau udah kayak gitu kita harus hati-hati nih Pak dalam bertutur kata. Jangan sampai kita terjebak dalam karakter jahat seperti dusta ya Pak ya. Makanya Bu, dusta itu kan adalah hal yang sangat serius. Ada perkataan seperti ini, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Ih, mengerikan banget Pak. Makanya kita harus bisa membedakan mana taktik dagang yang benar, mana yang dusta. Ya misalnya ini Pak, saat kita beli duren, ternyata harganya mahal dan penjualnya bilang belum musim durian, makanya duriannya masih mahal. Itu kan termasuk taktik dagang ya Pak? Kalau yang itu sih memang cara orang berjualan aja. Kan kita juga paham apakah benar memang belum musim durian atau gimana. Tetapi kalau memang sudah panen raya kemudian kita mengatakan bahwa duriannya langka, maka si penjual aja yang bodoh. Gitu sih. Atau si pembeli aja yang gak paham ya Pak ya? Bisa Pokoknya jadi juga. percaya aja lah sama apa yang dibilang penjual. Makanya Bu, dalam hidup ini kita penting banget hati-hati, terutama jika sudah berkaitan dengan dusta. Karena kan dalam dusta itu ada manipulasi, ada tipuan, ada mementingkan diri sendiri, serakah, dan orang yang berdusta pasti akan kena hukuman. Bahkan bisa menuju kebinasaan dan kehancuran jika tidak kembali ke jalan yang benar. Betul Pak, iya. Udah Bu, kalau ngobrol karakter manusia nggak habis-habisnya nanti. Hehe, betul itu Pak. Gimana? Hari ini mau masak apa Bu? Ibu sih mau masak sayur asem sih Pak. Wah, sayur asem mantap tuh Bu. Tapi masa hanya sayur asem doang? Kira-kira ditambah apa ya Pak ya? Enaknya sih biar tidak ada tipu muslihat di antara kita Bu. Gimana kalau sama tempe goreng, sama tahu goreng, terus dikasih sambal juga. Mantap kayaknya Bu. Oh, oke lah Pak. Tapi ada ikan juga sih Pak. Nah itu juga boleh tuh. Biar tambah mantap toh. Sip, mantap. Udahlah, Ibu ke dapur dulu. Nanti gak selesai-selesai malahan. Oke Bu, Bapak juga mau cuci motor itu, kotor banget. Iya Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa!